Belajar firman Tuhan hari ini, mari saya ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau sudah beri kepada kami, sehingga pada minggu ini sekali lagi kami dapat berkumpul bersama di dalam ibadah secara online. Kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati, menyertai hidup kami, dan selepas ini kami akan belajar daripada firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, kekuatan, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat mengerjakan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat, supaya setiap yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Baiklah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 hingga 23. Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Saya akan baca. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Daripada teks ini, pada pagi ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu kasih tanpa sempadan. Kasih tanpa sempadan. Nah, betapa indahnya jika setiap manusia dapat mengasihi tanpa sempadan ataupun tanpa batas, apalagi dengan orang sekeliling kita. Nah, namun satu hal yang kita sama-sama sadari, bahwa hidup kita ini sangat terbatas. Ada banyak sempadan-sempadan yang tidak boleh kita limpas, yaitu dari segi usia kita, pekerjaan, kegiatan pribadi, dan lain-lain. Nah, sekarang yang paling famous kalau selepas buka sekolah ini adalah pembelajaran secara online. Nah, saya percaya bahwa ada banyak ibu bapak ataupun abang-abang, kakak-kakak, maci-maci yang dicabar dengan kesabaran untuk mengajar anak. Nah, ada yang terlepas marah, teriak-teriak setiap hari. Nah, itu pun kita sudah gagal untuk mengasihi. Nah, tetapi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ratapan 3 ayat yang ke-22 hingga 23, kita akan belajar satu kasih yang dapat mengasihi tanpa sempadan, tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh sekeliling, usia, pekerjaan, dan aktiviti harian. Jadi mari kita melihat satu persatu apa yang kita boleh pelajari daripada teks ini. Poin pertama yang kita dapat pelajari daripada teks ini, saya ambil daripada ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, di dalam bahasa asli, rahmat memiliki akar kata yang sama dengan rahim. Berarti rahmat ini berasal daripada Allah yang telah menjadikan dan menyediakan ataupun menciptakan manusia. Allah adalah sumber rahmat yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan umat yang percaya kepada Allah. Nah, kalau kita melihat di dalam teks yang ke-22 ini, kasih setia. Dia berkata kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang dimaksudkan ini adalah kasih yang tidak pernah habis ataupun kasih yang tidak terbatas dengan semua keadaan. Kasih inilah yang Dia berikan kepada kita sejak kita di rahim ibu lagi, sehingga kita lahir, sehingga kita menjadi dewasa, dan sehingga kita mati kembali kepada Bapa. Nah, walaupun zaman berakhir, tetapi kasih setia Tuhan tetap ada. Itulah sebabnya ayat yang ke-20 ada berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan.
Kasih setianya ini tetap ada dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia tidak akan berkesudahan. Dan ia berkata tidak habis-habisnya rahmatnya. Ini maksudnya, walaupun kita selalu mengecewakan Tuhan, lupa kepada Dia, melukainya, menyangkal Tuhan, Dia tetap setia menanti kita pulang kepadanya. Dia tidak pernah puas untuk menanti kita. Dia tidak pernah puas untuk menunggu kita pulang kepadanya. Itulah sebabnya firman Tuhan ini berkata tak habis-habisnya rahmatnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kasih tanpa sempadan. Manusia kalau dicakap, kalau ditanya, saya ini ada batas juga sabarnya. Nah, itu selalu manusia cakap. Tetapi Tuhan tidak ada batas sampai manusia sendiri yang jatuh. Manusia sendiri yang tidak mau menerima. Nah, itu adalah pilihan sendiri. Tetapi Tuhan pula, Dia memiliki kasih tanpa sempadan. Kita boleh lihat salah satu contoh di dalam Alkitab. Dan yang paling dekat contoh itu adalah sewaktu Dia disalib. Sewaktu Dia disalib, selepas Dia disiksa, apa yang terjadi ketika Dia berada di atas salib? Sebelum Dia menghembuskan nafas, Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Siapa yang Dia ampuni? Dia mengampuni orang yang telah menangkapnya, yang telah menghinanya, yang telah menyiksanya, yang telah meninggalkannya. Nah, di sana kita dapat melihat bahwa kasih setia Tuhan kepada kita itu adalah kasih setia yang tidak berkesudahan dan tidak pernah habis untuk selamanya. Lalu yang kedua, yang kita dapat lihat mengapa kasih Tuhan ini tidak ada sempadan. Ayat yang ke-23 berkata, selalu baru setiap pagi. Nah, inilah poin kita yang kedua, selalu baru. Kadang-kala kita lupa untuk bersyukur. Bangun saja pagi-pagi terus marah-marah. Hai, apalah sebab nih kali ini hujan. Hai, ya, kenapa nih hari ini matahari? Ada banyak keluhan sewaktu kita bangun. Sehingga kita tidak sadar bahwa berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang Dia tunjukkan kepada kita yang baru setiap pagi itu adalah sewaktu kita dapat bangun, bernapas, dan menikmati hari yang baru. Nah, itulah kasih Tuhan kepada kita. Selalu baru setiap pagi. Dia membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, tenaga yang baru untuk menikmati hari yang baru. Nah, inilah buktinya. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kasih itulah sebenarnya yang mampu menghapuskan kemelut hidup kita dan memperkukuhkan kita ketika kita menghadapi tantangan hidup yang ada pada setiap saat. Nah, terutama lagi pada saat kita ini. Ada banyak tantangan, ada banyak cabaran yang kita harus hadapi setiap hari. Nah, pasti setelah kita melewati satu hari, apalagi yang bekerja, kita akan penat lelah. Nah, tetapi satu berkat yang baru itu adalah ketika besok pagi kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan Tuhan masih memberikan kita peluang untuk menikmati hari baru yang Dia sediakan. Setiap hari Tuhan memberi kita berkat yang baru. Baru setiap pagi berarti Tuhan memberikan kita yang terbaik. Bukan rahmat yang basi atau yang Naunas bilang kalau dusun. Bukan kasih yang expired, bukan kasih yang second hand, tetapi firman Tuhan berkata selalu baru setiap pagi. Nah, manusia biasanya menjanjikan yang baru, tapi belum tentu itu betul-betul baru dan fresh. Tetapi apa yang Tuhan janjikan itu adalah yang terbaik.
bukan yang basi, bukan yang expired, bukan yang second hand, tetapi dia berkata selalu baru setiap hari, setiap pagi. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menyadari rahmat ini, pada hari ini kita sadarinya, dan mulai esok terimalah. Walaupun kita hidup di tengah kemalut, Tuhan hadir untuk menguatkan kita. Dan sadarilah bahwa Tuhan selalu memberi kita berkat yang baru setiap hari. Oleh itu, setiap kali kita bangun, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita peluang menikmati hari yang baru dan berkat yang baru. Itu terpulang kepada kita bagaimana cara kita berpikir untuk menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari-hari yang Dia sudah sediakan. Kalau kita memulai dengan keluhan, dengan kemarahan dan sebagainya, pasti satu hari itu juga diisi dengan kemarahan, tangisan dan sebagainya. Tetapi kalau kita mulai pagi kita dengan bersyukur, dengan kegembiraan, pasti satu hari itu dipenuhi dengan syukur dan gembira. Jadi inilah berkat Tuhan untuk kita, yang memberikan kita peluang untuk bangun menikmati hari pada hari ini. Jadi mari kita syukuri rahmat Tuhan itu. Seterusnya yang ketiga dan yang terakhir, kasih tanpa sempadan, adalah ayat yang ke-23 berkata, besar kesetiaanmu. Kesetiaan berbicara tentang sikap seseorang. Kesetiaan manusia dapat berakhir, tetapi kesetiaan Tuhan tidak akan berakhir. Dan kesetiaannya itu tidak dapat diukur, karena manusia memiliki had atau batasnya. Tetapi kesetiaan Tuhan pula, kalau kita melihat ini firman Tuhan berkata, besar setiamu, sangat luas. Ia merupakan suatu kesetiaan yang sangat luas dan tidak dapat difahami atau dirungkai dengan pikiran manusia. Apa saja yang manusia ingat itu adalah baik, yang manusia pikir itu adalah setia, yang manusia pikir itu adalah yang paling hebat dia pernah lakukan. Belum tentu itu merupakan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dan kesetiaan selalunya manusia itu pikir bahwa kesetiaan ini hanya berkait rapat dengan komitmen dan tanggung jawab. Nah, tetapi bagi Tuhan, kalau kita melihat kesetiaan yang dimaksudkan bukan setakat di dalam kurungan, yaitu komitmen dan juga tanggung jawab, tetapi kesetiaan yang ada pada Tuhan itu dia isi dengan pengorbanan dan juga kesabaran. Kesetiaan dan kebaikan Tuhan setiap saat adalah dia selalu mahu melihat manusia itu saling mengasihi. Sehingga ada firman Tuhan berkata, jika musuhmu tampar pipi yang sebelah, bagi juga yang sebelah. Nah, cara pikiran Tuhan dan manusia itu sangat jauh bezanya. Jadi, ketika kita mengukur sebesar apa kesetiaan Tuhan itu, kita tidak akan dapat ukur. Karena kesetiaannya itu terlalu luas dan terlalu besar untuk kita. Oleh yang demikian, jika kita ada masalah yang besar, ingatlah bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Karena itu, jangan pernah menyerah, tetapi teruslah berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Maha Besar, sehingga kalau kita membaca firman-Nya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, dan besar kesetiaan-Mu. Nah, kita melihat firman Tuhan ini sangat indah. Ketika kita mulai lupa Tuhan,
ketika kita mulai jatuh dan takut, ketika kita mulai lelah, firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan yang baru, sehingga dia berkata bahwa kesetiaannya itu, kasihnya itu tidak berkesudahan, dan rahmatnya itu tidak pernah habis-habis dilimpahkan kepada kita. Dan yang paling hebat di sini ya berkata selalu baru setiap pagi. Nah, jadi bagi kita, yakinilah bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita, dan juga dia memiliki kasih tanpa sempadan. Nah, kalau dunia menjanjikan banyak hal-hal yang hebat, promosi-promosi yang hebat, itu tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Nah, kalau yang dulu paling famous itu, yang selalu dikata-katakan itu adalah jaringan telepon, Maxi, Selcom, dan sebagainya kan, banyak menjanjikan liputan tanpa sempadan, mana-mana pun ada. Tetapi kalau kita melihat sekarang yang belajar online, ada banyak kampung-kampung yang tidak memiliki kemudahan line internet. Nah, tetapi kalau kita melihat kasih Tuhan itu pada saat dia berkata tanpa sempadan, ya benar-benar tanpa sempadan, dan dia adalah kasih yang ada untuk semua orang yang dia sudah cipta. Jadi marilah kita sama-sama menikmati kasih ini, sehingga kita selalu dikuatkan, sehingga kita sadari bahwa Tuhan memberi berkat yang baru setiap hari kepada kita. Jadi kiranya firman ini menguatkan kita, sehingga kita selalu setia kepada Tuhan, dan kita memahami bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih tanpa sempadan, dan dia tidak melihat siapa kita saat ini, apa dosa kita, apa kesalahan kita, tetapi yang dia sedang buat adalah tangannya menanti tangan kita untuk dihulur, dan dia ingin menyambut kita, dia ingin mengangkat kita, dia ingin merangkul kita menjadi anaknya, karena kasihnya adalah kasih tanpa sempadan. Mari kita berdoa, dan kita akan mulai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebentar tadi kami telah belajar firman-Mu. Kami sangat bersyukur karena mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang memiliki kasih tanpa sempadan. Bapa Surgawi, ampuni kami jika selama ini kami lupa, kami lalai untuk mengenal-Mu dan menikmati kasih-Mu ini. Bapa Surgawi, berikanlah kami kekuatan agar kami terus setia kepada-Mu. Dan pada saat ini juga kami ingin berdoa khusus untuk setiap jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini yang telah mendengar firman-Mu. Kalau saja mereka di dalam kelemahan tubuh badan, kuatkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kalau mereka sedang mengalami sakit penyakit, kami tahu bahwa oleh bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh atas kehendak-Mu. Lindungilah setiap anak-anak-Mu yang menjadi barisan hadapan untuk memerangi COVID-19 yang ada pada saat ini.
Kami tahu bahwa mereka telah melakukan pengorbanan yang besar. Oleh itu Tuhan, kami percaya bahwa memberikan mereka kekuatan, hikmat, dan dilindungi. Begitu juga dengan setiap pesakit. Kami tahu bahwa Tuhan juga menyertai, memberkati mereka, menyembuhkan mereka sesuai dengan rencanamu. Dan juga bagi bencana alam yang sedang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang-orang yang mengalami kehilangan ahli keluarga, baik di dalam gempa bumi, di dalam banjir, dan segala sesuatu bencana alam yang berlaku. Kami tahu bahwa Tuhan ada rencana, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati, menguatkan setiap orang. Oleh itu Bapa, biarlah pada saat ini Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang menyertai. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah berkat daripada surga. Kiranya damai dan sejahtera daripada surga akan menyertai kita semua daripada sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi pada minggu yang seterusnya.